Revetting punch. Revetting punch ya pan untuk merevet. Rotation opsional. Jadi putaran itu adalah pilihan. Ada yang berputar, ada yang tidak, itu maksudnya ya. Rotation opsional itu artinya adalah ada yang berputar, ada yang tidak. Kalau manual tadi, yang manual tadi ya, Anda beli di toko bangunan ada, beli aja alat rivet gitu ya. Pakai manual deh, nanti ditekan pakai tangan. Ditekan pakai tangan, kemudian aluminium rivetnya ya, yang tengah ini akan ketarik ya. Nanti di sini ada yang agak besar, kemudian di dalamnya ada asnya ya. As yang kalau ditarik dia akan membentuk ini membesar ya. Ini membesar. Di sana juga akan membesar. Jadi asnya terus ditarik sampai putus ya, karena aluminium dia putus. Jadi sini membesar, dia putus sisanya. Ya. Kalau manual bagus ya. Kalau Anda pengen lihat atau pengen beli murah aja, mungkin hanya 100.000 sampai ya kurang lebih 100.000 lah. Kalau dulu enggak, dulu 45.000 dapat. Terus isi aluminiumnya juga bisa dibeli. Sekali beli satu plastik, ada yang isi 100.000, ada yang isi ada yang isi 100, ada yang isi 200, ada yang isi 500 dalam satu kotak. Ya enak pakai itu deh. Kalau welding, ngelas itu kan susah sih ngelas. Tidak semua orang bisa ngelas. Ya, kadang-kadang kalau masih latihan ya di mata itu sampai tidak bisa melihat setelah ngelas ya. Jadi lama-lama baru bisa melihat lagi. Habis lihat pijaran listrik ya langsung tidak bisa melihat ya. Buram ya kalau lihat ya. Tapi kalau ini enggak, ini lebih aman ini. Rivet ini ya. Cuma Anda kerja 2 kali loh ya. Kerja 2 kali. Yang pertama ngebor. Jadi ini setelah ditumpuk ini plat 1, plat 2, riveted plat ini 1, 2 ditumpuk, habis itu beli dibor. Habis dibor, lubangnya ini dimasuki lubang rivet atau aluminium yang dibeli tadi yang jumlahnya 100 dan jumlahnya 200 itu dimasukkan sini. Di situ nanti yang dari atas ini tidak seperti ini deh, tidak begitu. Dia atas ini panjang nanti. Panjang, ini akan masuk ke dalam. Kemudian kalau ditarik, yang ujung sini akan membesar. Tarik lagi, ujung ini membesar. Begitu sampai ditarik-tarik, yang ini paling membesar, yang sini juga akan mengunci, kemudian yang masuk ke alat rivet tadi akan putus di ujungnya sini. Jadi putus tas, putus. Kan lunak, aluminium deh. Aluminium diameter 1,5 mili lah ya. Itu Anda tarik pakai tangan itu kayak pegang tang itu, persis kayak pegang tang. Jadi kalau tangnya dikerasi itu dia akan tertarik. Jadi yang dalam ini nanti akan mengalami tegangan tarik ya, mengalami tarik. Terus kerasi lagi kayak mompa ngerasinya deh ya. Jadi atuk dikerasi kayak ngetang itu, tapi bisa 3 kali 4 kali baru putus. Jadi tekan pertama, habis itu buka lagi, tekan lagi 2 ya. Kemudian tarik lagi, tangnya dilebarkan lagi, kemudian ditekan lagi 3 ya. Kadang 4 kali baru putus, kadang 3 kali baru putus. Sudah, itu sudah membentuk rivet seperti ini. Ya, nanti itu bisa dibeli di kalau Anda, Pak saya susah ngelasnya Pak ya, pakai rivet ini. Aman hasilnya rapi. Cuma 2 langkah pekerjaan. Dibor dulu baru di rivet. Ya, ngebornya pakai handle, ya, bor tangan yang bisa dipindah-pindah itu. Kalau pekerjaannya presisi bisa diangkat di atas meja mesin, ya dibor di atas meja mesin. Kalau pekerjaan tidak presisi, ya dikerjakan di tempat yang bersangkutan, langsung dibor,
habis itu rivetnya dipasang, kemudian ditarik pakai kayak tang tadi. 3 kali tarikan putus dia. 3 kali tekan tang berarti putus. Itu riveted ya. Lebih enak, praktis. Terus aluminium anti karat. Jadi kalau untuk tutup pagarnya biasanya yang atas kan lubang ya, itu dipakai plat gitu, tutup di situ pakai rivet itu baru dulu. Sehingga jadi tidak tembus pandang misalnya ya pagarnya gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Masih banyak lagi yang model lap joint seperti ini. Ini lap joint loh ya. Kalau di welding namanya lap joint. Jadi kalau ini di sini namanya butt joint. Ada corner joint, ada T-joint. Ya. Kalau jenis ini, rivet ini biasanya ya lap joint ini. Lap joint rivet. Ya. Lap joint riveted. Di butt joint tidak bisa di sini. Deh. Kalau butt joint ini ujung ini posisi di sini tidak bisa. Welding bisa. Kalau rivet tidak bisa. Rivet bisanya adalah lap joint. Lap itu tumpang tindih itu. Deh. Ya, lap itu tumpang tindih. Join yang caranya ditumpang tindihkan. Itu namanya lap joint. Ya. Kalau butt joint, ujung ini di sini. Itu butt joint. Ya, rivet tidak bisa. Butt joint ini proses di welding bisa. Pengelasannya. Ya, dibaca dulu. Ya, tadi adalah riveted, sekarang adalah stacking ya, stacking ya. Fungsinya adalah untuk menyambung dua buah komponen yang satu lebih menonjol melalui sebuah lubang dari komponen lainnya. Ini sama ini joining ini, tapi bukan welding. Nah, sekelasnya rivet, tapi jenisnya adalah berbeda ya. Menyambung dua buah komponen yang satu lebih menonjol melalui sebuah lubang dari komponen lainnya. Penekanan hanya 1 kali menggunakan pans. Jadi sebenarnya lebih dari 1 kali ya tidak apa-apa, cuman hasilnya kalau lebih dari 1 kali dikhawatirkan jelek. Ya. Stacking dilakukan pada bentuk-bentuk poros untuk mainan anak-anak. Jadi mobil-mobilan itu deh, kuncinya roda terhadap porosnya itu model stacking saja. Jadi poros yang paling ujung itu dibesarkan intinya, ya dipukul seperti pakai drip itu, dipukul tengahnya sehingga dia membesar keluar. Karena dia ada porosnya membesar, maka rodanya tidak bisa lepas. Ya itu prinsip dari stacking, ya prinsip dari stacking. Ya bisa Anda lihat ini, modelnya macam-macam ya. Tengah saja ya boleh, 4 titik ya boleh, tapi nekannya sekali.
6 titik ya boleh, 8 titik ya boleh, tapi nekannya sekali. Ya, ini adalah jenis fastening by stacking. Ya. Jadi penyambungan cepat dengan metode stacking. Ya. Penyambungan cepat dengan metode stacking. Ada penyimbangan cepat dengan metode refight, ya, refighting, ya, pengelingan. Kalau Anda amati betul, ini sebenarnya adalah pembesaran diameter. Ya. Kalau itu shaft, maka pada ujung shaft itu dibesarkan diameternya, ya, dibesarkan. Ya, ini stacking punch, ini workpiece-nya, ini shaft-nya. Ya. Dia supaya karena ini membesar keluar kanan kiri keliling, ya, sehingga workpiece-nya ini terkunci, tidak bisa keluar ke sana, tidak bisa keluar ke sana. Nah, ke dalam dia tidak bisa, ini ada material lain ini untuk nahan. Ya, misalnya adalah ini rodanya, ini penguncinya, ya, sudah tidak bisa karena workpiece pengunci sama shaft-nya ini sudah mengunci di sini deh, karena membesar, ya, membesar. Cesara baru masuk, ya, jadi membesar kunci. Kuncinya itu karena poros pada ujung poros membesar akibat proses stacking. Nah, jenis punch-nya, ya, stacking punch itu bisa seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau titiknya seperti ini 4, hasilnya seperti ini 1, 2, 3, 4. Kalau titiknya 6, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Ini optional pattern, pola pilihan, ya, pola pilihan. Serah Anda mau pakai ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau ini kan hasil pembesaran diameternya merata, lebih merata, ya, daripada ini lebih merata ini, daripada ini ya lebih merata ini. Kalau ini tengah saja, sehingga jarak ini terhadap tepi, ya, diameter dalam terhadap tepi ini kalau kejauhan ya dia nggak bisa mekar, nggak bisa membesar. Ya. Supaya membesar ya tekan stackingnya, mekaniknya ya harus besar, tekan yang keras sehingga dia akan membesar. Tekanan-tekanan ringan ya tidak tembus sini, hanya bergerak di sini saja, nggak sampai tembus keluar. Makanya metode atau polanya ditambahi metode-metode seperti ini. Apa yang lain boleh? Boleh. Mau dibuat plus, begitu aja ya boleh. Dibuat keliling mendekati ini ya boleh. Mendekati diameter luar, ya, jadi ditekan keliling kayak lingkaran ini, kayak yang ini, tapi mendekati yang luar. Nanti diameter luar dari shaft-nya yang membesar ke keluar. Sehingga tidak bisa lepas, ya, ini sama ini seolah-olah menyatu posisi sini. Ini punch stacking ini bisa diganti pakai sejenis drip, ya, ya. Yang bikin sendiri bisa kalau hanya bentuknya yang seperti tengah ini. Nggak usah beli, bikin sendiri. Dibubut gitu ya, di situ dipakai bisa. Punch stackingnya bisa diganti-ganti. Proses bubut aja sudah bisa. Untuk lancipnya itu termasuk proses bubut bisa. Coining. Ya, dibaca dulu.
Ya, proses stacking tadi pakai ujung paku apa bisa Pak? Bisa, tergantung shaftnya. Kalau shaftnya lunak, pakai ujung paku itu ya sudah proses stacking deh di posisi tengah deh. Anda pegang palu, kemudian porosnya dihadapkan ke atas ya kan, pegang paku ya. Syukur pakunya paku cor, nanti kuat ya. Kalau paku biasa melengkung nanti. Pakai paku cor, ditaruh di tengah, dipukul manual pakai hammer itu, pakai pemukul. Itu sudah proses stacking deh. Ujung dari poros sudah membesar ke arah luar sehingga mengunci, dia tidak bisa ditarik nanti yang ya. Makanya jangan kaget mainan anak-anak itu biasanya rodanya lepas ya karena proses stacking seperti itu ya. Tidak kuat ya. Caranya mengembalikan ya tadi rodanya dipasang lagi ya kan, kemudian Anda bawa paku cor itu Anda pukul sendiri pakai hammer ya. Nanti membesar lagi, ngunci lagi. Ya. Kalau itu prosesnya adalah proses stacking. Ya. Sederhana. Maintenance-nya sederhana. Ya. Kalau tahu sederhana. Kalau nggak tahu, loh, ini kok lepas masangnya ya apa? Dipasang, ya lepas lagi. Atau Anda pasang, kemudian ditambah lem. Ya. Tambah lem. Kalau pengen sama, pakai stacking lagi. Kalau enggak, ya lem plus stacking. Proses sebagian di lem kemudian ditambahi dengan stacking ya sangat cukup kuat saya kira ya cukup kuat. Memang kalau mainan anak-anak ya harus cepat rusak sehingga cepat beli lagi gitu deh ya. Targetnya ke pabrik yang mengharapkan rusak dan beli lagi ya, biar cepat pemasaran produknya ya. Ya. Kalau jumlahnya banyak walaupun harganya murah ya biasanya serba 10.000 misalnya ya, tapi jumlah yang terjual cukup banyak ya. Jadi sangat menguntungkan pabrik ya. Cepat rusak ya cepat beli lagi ya, gitu. Makanya proses stackingnya tidak terlalu kuat misalnya sehingga rodanya cepat lepas ya dan seterusnya ya. Ya proses coining ya digunakan untuk membuat mata uang atau koin, ya. Medali bentuk lain yang serupa dengan yang memerlukan ketelitian yang tinggi dan ukuran yang tepat. Ya, coining ini termasuk proses squeeze, ya, squeeze. Karena produknya menuju ke segala arah, menuju ke segala rongga cetakan. Ya, itu proses coining. Makanya disebut dengan squeeze proses ini. Squeeze proses. Nah, ketelitiannya yang tinggi, ya seperti koin itu rapi, deh, bagus hasilnya. Ya. Makanya ketelitiannya tinggi. Nah, kalau proses coining ketelitiannya tinggi, berarti perhitungan volumenya harus tepat. Perhitungan volume produk, ya, produk koin atau produk medali, ya, itu perhitungan volume harus tepat. Ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang cacat, kalau lebih ya cacat ya. Tapi kalau lebih itu risikonya bisa merusakkan cetakan maupun merusak pans. Jadi ya bisa merusak pansnya, bisa merusak dice-nya ya. Itu kalau ukurannya terlalu berlebih. Makanya proses coining itu perhitungan volume produk harus tepat ya. Dan itu ketelitian yang tinggi dan ukuran yang tepat. Nah itu volume ya harus tepat ya. Volume raw material ya, maksud saya adalah volume raw material. Jadi nanti setelah dibentuk pas ya, makanya dihitung dulu ya, hitung dulu. Hitung volume silinder ya gampang kan, menghitung volume segi 4 ya gampang. Jajaran genjang ya sudah ada rumusnya ya, dan seterusnya. Volume bola ya sudah ada rumusnya ya, tinggal pakai aja ya. Bagaimana menghitung volume ya. Nah, kalau koin kan silinder tadi. Jadi diameternya berapa, tingginya berapa, sudah. Jadi kuadrat per 4 kali tebal ya. Itu ketemu volume raw material. Jadi yang akan dimasukkan ke dalam rongga cetak atau cavity itu sudah diperhitungkan dengan baik ya.
Hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, tekanan yang diperlukan tinggi sekali ya. Tekanan yang diperlukan tinggi sekali ya, tergantung dari besar kecilnya produk ini ya. Tingginya itu relatif. Posisi logam terkurung tanpa ada parteng lain atau bidang pemisah, sehingga tidak ada suatu kelebihan logam yang mengalir keluar dari dai. Nah ini loh, posisi logamnya terkurung karena ini termasuk close forging ya, close forging, tapi dilakukan dengan full working ya. Close forging ya, dalam kategori squeeze ya, tapi dikerjakan di dalam cetakan tertutup. Sehingga tidak ada suatu kelebihan logam yang mengalir keluar dari dies. Kelebihan logam ini disebut dengan flash, ya. Kelebihan logam atau kelebihan material yang mengalir dari dies, ya. Antara upper dies sama lower dies, atau left dies dengan right dies. Ya. Itu ada clearance-nya, ada kelonggarannya. Sehingga kalau ditekan, maka kelebihan material akan keluar. Kalau ini jenis close ini, nggak boleh ada kelebihan. Makanya tadi saya katakan bahwa volume raw material dari logam harus tepat. Ini langkah pan harus tepat dan pengukuran volume bahan harus teliti agar dai atau press tidak pecah. Ini loh nih. Jadi kalau volumenya lebih, kemungkinan pan atau dice-nya akan pecah. Kenapa? Karena stroke dari pan atau dice dari mesin, stroke itu panjang langkah deh. Stroke, bukan orang stroke, panjang langkah pan. Panjang langkah pan itu bisa di setting up, ya, bisa di style, ya, bisa di style. Ya. Misalnya dia harus turun setengah meter ya dia bergerak sekitar 50 mili, 50 cm. Ya, pasti dia tidak boleh maju, nggak boleh mundur, sudah di set 50 cm. Nah, kalau materialnya lebih, ya tetap dia akan bergerak ke 50 cm. Ya kan? Kalau dia dari atas ke bawah, pergerakan panjangnya adalah 50 cm, misalnya di set 50 cm. Kalau 50 cm kebesarannya 25 cm, di set 25 cm turunnya, pansnya. Dice-nya tetap, dice-nya nggak bergerak, di atas meja itu dice itu tetap. Kemudian yang dari atas itu adalah pans. Nah, yang dari atas itu biasanya di setting up deh. Dia misalnya turun 25 mili, ya dia pasti akan turun 25 mili, tidak lebih, tidak kurang, ya. Makanya kalau materialnya lebih, ya dice-nya yang pecah. Kalau lebihnya sedikit mungkin ya belum pecah. Kalau lebihnya banyak ya pecah. Makanya langkah pan harus tepat. Jadi langkah pan itu stroke pan tadi. Langkah pan harus tepat. Yang maju kalau 25 ya 25 ya. Dan pengukuran volume bahan harus teliti. Ya, Anda harus betul-betul hitung itu volume raw material untuk proses coining ini. Agar daya atau press tidak pecah. Jadi supaya cetakannya tidak pecah. Ya, itu adalah proses coining, proses pembuat uang yang dikerjakan pada close forging ya. Cetakan tertutup ya, bisa pakai tempanya pakai hidrolis boleh, mesin press pakai pneumatis boleh, pakai mekanis boleh, pakai manual ya, manualnya apa ada, namanya mesin genjot ya, digenjot oleh tenaga manusia ya, mesin genjot ada. Jadi kalau Anda tidak punya mesin ya ditekan pakai tenaga manusia ya. Kalau kuat, ya, kalau nggak kuat ya dipukul berkali-kali itu. Ya. Langkah itu stroke ya, stroke pan harus tepat, volume tepat, ya, atau press tidak pecah. Nah ini bisa Anda lihat.
Ya, coining proses itu seperti ini ya. Nah, yang dice ya, dice itu dicekam di meja. Dice itu dicekam di meja. Itu fix. Fix itu artinya nggak bisa naik, nggak bisa turun ya. Jadi cekam pakai mur, baut, cekam fix, tetap. Kemudian punch. Pan itu panahnya bisa naik, bisa turun. Turun ini karena dia menekan ke bawah. Ini bisa naik, bisa turun. Punch. Nah, langkah dari atas ke bawah sampai ke posisi ini, ya, ini namanya stroke atau langkah, panjang langkah. Ya, masih ingat ya, panjang langkah dari mesin shaper, planner, dan slotter itu ya, itu ada punya stroke-nya, jadi langkahnya berapa. Nah, ini bisa di-set, dia turun berapa mili atau berapa senti dari atas tadi. Mula-mula di atas ini, kemudian turun sampai sini, itu berapa mili, bisa di-setting up. Ya. Operatornya harus handal, ya, operatornya harus handal kalau untuk setting up seperti ini. Ya. Nanti kanan kiri punch ini ada, biasanya kalau ini takut miring, masuknya takut miring, kalau miring pecah ini. Pan menghantam dice pasti pecah dice-nya, ya. Dice atau pan pasti pecah. Makanya pan terhadap dice-nya harus lurus, betul-betul lurus ya, betul lurus. Makanya dikasih namanya guide pin. Jadi pin penuntun. Ya, biasanya jumlahnya 4 ya di sekeliling ini. Ini kan point of operation ya, nggak ditampakkan sama dia. Ya. Jadi sebenarnya ini ada top plate namanya, ada top plate di sini. Itu ada 4 guide pin pojok sini, guide pin pojok sana, guide pin sini sama sana. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, 4 titik ya. Di sini ada 4 titik guide pin. Ya. Nah, guide pin itu apa? Ya, berarti pinnya itu nempel pada top plate atau pan holdernya. Ya. Jadi ada pan holder, ada top plate, plat atas ya. Kalau bawah itu ada dice, ada bottom plate ya. Kemudian bawah bottom plate adalah meja ya. Bottom plate, dice, kemudian punch holder, top plate ya. Antara top plate sama dice itu ada pen penuntun, namanya guide pin. Makanya disebut dengan guide pin dan guide bush. Yang atas ini pinnya, yang bawah ini ada bushing, tempat masuknya pin. Itu masuk pada dice. Untuk apa? Supaya pan bergerak lurus terhadap dice. Pan ini goyang sedikit, maka akan nabrak dice. Pan sama dice tabrakan, ya pecah salah satu pecah. Ini nggak bisa dihentikan di tengah-tengah, nggak bisa. Ya, ini nggak bisa dihentikan. Kalau stroke-nya sudah set 25 ya dia pasti turun 25. Ya, di set 20 mili ya dia turun 20 mili. Nggak bisa dihentikan di 15 ya. Bisanya di power off deh. Ya, nggak ada remnya di sini, nggak ada remnya. Makanya langkahnya harus tepat. Ya, itu ada guide pin, guide bush, kemudian ada pan holder sama top plate, ada dice, ada bottom plate, kemudian table atau meja. Ya. Nah, coin part ini yang volumenya harus tepat. Raw material coin part harus tepat. Ya, volumenya harus tepat. Kalau lebih, pan atau dice akan pecah. Kalau kurang, produknya cacat karena ada rongga di sini, nggak jadi barangnya. Jadi
Coin part atau raw material ukurannya harus pas, panjang, lebar, kali tinggi. Kalau dia diameter, ya diameter kali panjang. Ya, luas kali panjang, berapa pas volumenya ya. Kalau kelebihan pan atau dice akan pecah, kalau kurang produknya akan cacat. Ya, jelas ya. Ya, disimak dulu. Ya, ada lagi adalah cold extrusion, ekstrusi dingin. Tadi kan judulnya memang cold working ya. Makanya semua pekerjaan yang ada di sini dikerjakan di bawah temperatur prekristalisasi. Ya. Cold extrusion ada dua tipe, ya, ada impact extrusion sama hydrostatic extrusion. Untuk extrusion ada dua, yaitu tipe forward dan tipe backward. Ya. Yang menggunakan open dan closed dies. Ada yang menggunakan open dies, ada yang menggunakan closed dies. Jelas? Digunakan untuk logam-logam liat dengan kekuatan rendah non-ferrous seperti timah hitam, timah putih, dan aluminium. Ini materialnya deh. Raw materialnya itu dari timah hitam, timah putih atau aluminium. Ini sama-sama non-ferrous yang lunak deh. Lunak. Kalau ditekan gitu ya kuat gitu maksudnya ya, karena lunak. Produk yang dihasilkan berupa tabung tapal listrik, mangkuk pelindung listrik, kaleng makanan dan minuman. Lihat kalengnya aja, mudah. Tapal listrik sama mangkuk pelindung listrik ini. Ya, alat-alat listrik gitu ya. Ya, yang mudah dibayangkan adalah kaleng makanan. Kemudian hydrostatic extrusion ya. Menggunakan fluido tekanan tinggi menekan bilet keluar dari dies. Ya. Jadi menggunakan tekanan fluida itu ya bisa oli, bisa air, fluida. Untuk mengekstrusi logam yang bersifat relatif brittle atau getas seperti molybdenum. Untuk hydrostatik ini adalah untuk material-material yang getas. Artinya material getas itu pasti keras ya. Ya, kalau material ductile itu pasti lunak. Aluminium itu ductile deh. Timah putih juga ductile. Timah hitam ductile. Ulet, liat, ya, ulet atau ductile. Kalau brittle, getas. Ya, molybdenum itu adalah getas. Ya, ini adalah jenis-jenis prosesnya.
Simak sederhana, Dek. Sederhana prosesnya. Yang pertama adalah backward extrusion open die. Ya. Diekstrusi backward, ya, jadi ditekan ke arah maju, materialnya mundur, ya, materialnya mundur. Ya. Ini deh, ini tekan, materialnya mundur di sana. Ya. Namanya backward extrusion open die. Juga backward extrusion closed die. Open itu dari mana Pak? Ini opennya di sini. Opennya di sini disebut backward closed die. Close-nya benar ya, ini posisi close. Bawah close, ini close. Ya, close. Makanya backward extrusion closed die. Dan forward extrusion open die. Ini langsung babas ke bawah. Ini forward extrusion closed die. Ini open ini masih bisa lari kanan kiri. Kalau ini tidak bisa karena dia sudah masuk. Makanya disebut close-nya itu karena di sana. Tapi forward dia maju ke depan saja. Tidak bisa ke samping atau mundur, tidak bisa. Ini masih sedikit bisa. Kalau sininya menyempit ya. Method of cold extrusion. Itu yang atas. Kemudian yang bawah adalah hydrostatic extrusion method. Untuk mengekstrusi material yang relatif getas. Menggunakan hydrostatic pressure. Jadi ini metode yang bawah, hydrostatic extrusion, ada receiving chamber, ada low pressure. Ini ada high pressure, jadi ini ditekan dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, ini dice-nya, ini ada die, tulisannya tidak tampak, ini ada die. Die-nya miring seperti ini. Ini habis tekanan tinggi di sini ya low pressure, low pressure. Ya, receiving chamber, ini wadah juga di sini. Wadah. Tapi tekanannya rendah. Ya, kalau nggak hati-hati ini bengkok. Ya. Atau berubah dimensi, membesar. Tapi tekanan besar, di sini nggak ada tekanannya, dia membesar. Besar lagi. Ya, high pressure, ya mungkin sama dengan ekstrusi yang minggu lalu ya. Ada direct extrusion, ada indirect extrusion. Ini ada tambahnya, ada cold extrusion untuk forward extrusion open die maupun backward extrusion open die. Kemudian ada lagi hydrostatic extrusion. Seperti contoh soalnya. Ya, raw extrusion ya. Untuk membentuk dinding silinder yang tipis dari dinding silinder yang tebal dengan menggunakan raw. Jadi dinding silinder tebal ditipiskan, namanya raw extrusion. Dengan cara ini dapat dibuat silinder
dari diameter 19 hingga 3.900 mili umumnya digunakan untuk diameter 76 sampai 500 mili. Ya, pokoknya memang dirubah ya dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Ini juga roll extrusion process. Kemarin Anda kan taunya direct extrusion sama indirect extrusion. Kemudian ada lagi hydrostatic extrusion. Ada lagi backward extrusion open dies, ada lagi forward extrusion open dies dan closed dies ya. Banyak jenisnya deh. Jadi nanti kalau Anda masuk industri ya jangan kaget karena beda sedikit pekerjaan namanya sudah berbeda ya. Sama-sama stretchingnya, tapi karena dia ditekuk sama ditarik, jadi proses flanging misalnya ya. Jadi banyak perbedaannya ya. Jadi, sedikit saja berubah pekerjaannya namanya sudah berubah. Ya ini adalah roll extrusion process. Ada external diring, ada internal diring, ya. internal roller. Ya. Jadi dia ditipiskan dari diameter besar, ditipiskan. Ya, nanti tergantung kebutuhannya seperti apa. Ini ditarik ke kiri, ini juga gitu, ini putar, ini putar. Roll extrusion. Ya, finish. Ya. Untuk materi hari ini sudah cukup, sebenarnya ada lagi deh. Dulu. Ya, sharing proses saya jelaskan minggu depan aja. Sharing proses ya, saya cukupkan hari ini. Perlu berat ya. Banyak saya jelaskan minggu depan sharing proses. Ya, kuliah hari ini saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silahkan sih yang berkaitan dengan ini tadi silahkan. Yang sini dulu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada kuliahnya akan saya akhiri. Nanti pertanyaan bisa dilanjutkan lewat WA grup ya, termasuk konsultasi masalah tugas presentasi pengganti praktikum ya. Tulis silakan bertanya di ya, data suruh aktif ya biar pasif. Permisi Pak, izin bertanya. Gimana Dek? Iya Pak, izin bertanya. Untuk tugas makalahnya itu kemarin kan dibilangi untuk dikumpulkan dalam bentuk hard file ya Pak. Maksudnya kayak cetak sama dalam bentuk CD gitu ya Pak? Iya, ya. CD-nya ya untuk dalam soft file maupun hard copy ya, hard copy. Ya. Nah untuk itu dikirimkan kemana ya Pak? Ya nanti saya kasih alamatnya deh. Nanti kalau sudah mau dikumpulkan saya kasih alamatnya ya. Itu dikumpulkan sebelum presentasi atau sesudahnya ya Pak? Sudah aja. Nanti setelah presentasi kan ada notulensi, itu diperbaiki. Diperbaiki dulu, baru dikumpulkan. Kumpulkannya kan setelah UAS boleh. Jadi paling enggak 3 hari setelah UAS boleh. Ya. UAS mata kuliah ini ya, untuk penilaian. Ya, sebelum UAS juga boleh. Pokoknya yang selesai, sudah presentasi, sudah ada notulensi yang harus diperbaiki ya. Nanti baru dijilid sama dibuat soft copy-nya ya. Dikirim ke
alamat saya ya. Ya, jadi kalau sudah bagus, baru siap kirim, baru saya kasih tahu ya. Bisa lewat WA grup, nanti saya kasih alamatnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi deh. Silahkan. Ini sambil saya absen. Agustin, ada Agustin? Hadir Pak. Alia. Hadir Pak. Ya. Aura. Hadir Pak. Beatrice. Hadir Pak. Bagas. Hadir Pak. Cesara. Hadir Pak. David. Hadir Pak. Delia. Delia nggak ada. Ginting. Hadir Pak. Bajrul. Hadir Pak. Bajrul. Hadir Pak. Ganang. Habib. Hadir Pak. Hafid. Hadir Pak. Arvin. Hadir Pak. Gusti Agung. Hadir Pak. Iva. Hadir Pak. Stefano. Hadir Pak. Jonathan. Hadir Pak. Kia. Hadir Pak. Kusnandi. Hadir Pak. Made Krishna. Hadir Pak. Muhammad Alvin. Hadir Pak. Muhammad Enrico. Hadir Pak. Rafif. Hadir Pak. Rafli. Hadir Bapak. Randy. Hadir Pak. Rafif.